Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berwajah lagi, dan hari ini kita akan lanjutkan tentang mad yang dibaca dua harokat. Yang masih ingat tentu cara mengakhirnya, bagaimana kita supaya konsisten dua harokat. Konsisten dua harokat di ayun aja ya. Nah sahabat Al-Quran, kita bisa belajar lagi tentang masih di makhraj al-jauf, yaitu tentang konsistensi mad yang dua harokat ini. Masih ingat metode apa, cara makhraj al-jaufnya, mantranya? Ya, kita nyanyikan dulu mantranya. Al-jauf, rongga mulut yang keluar mad. Hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhamma, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhamma terbalik di ayun dua harokat. Ya, dari mad itu yang al-jauf itu. Nah, kita akan belajar tentang dua hukum mad yang menjadi bagian dari yang cara dibacanya adalah dua harokat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mad iwad dan mad badal. Apa itu mad iwad? Nah, akan kita bahas. Bagi sahabat yang sudah memiliki buku Fantasin, silahkan dibuka di halaman buku Fantasin ini. Silahkan dibuka di halaman 68 dan 69. Di situ telah dibahas oleh Ustaz Yudi Mana terkait tentang materi mad iwad dan mad badal. Ya, kita akan bertemu. Nah, ini adalah mantranya. Ya, kita langsung saja kita iramakan mantranya. Bila waqaf pada fathatain selain huruf tak marbutah dibaca dua harokat, hukumnya disebut mad iwad, gitu ya. Jadi kenapa sebuah mad disebut sebagai mad iwad? Yaitu ketika ada fathatain, fathatain yang dibaca waqaf, artinya berhenti pada fathatain. Kemudian ada syarat lagi, yaitu ketika fathatain tersebut terjadi pada huruf selain tak marbutah. Karena kalau terjadi meskipun fathatain, karena terjadi pada huruf tak marbutah, maka dia berubah menjadi ha mati. Nah, hukumnya disebut sebagai mad iwad. Iwad itu artinya pengganti. Apa yang diganti? Yang diganti fathatain-nya dengan mad dua harokat. Tulisannya tetap fathatain, tetapi cara membacanya dua harokat. Ya, oke. Sekali lagi kita baca. Bila waqaf pada fathatain selain huruf tak marbutah dibaca dua harokat, hukumnya disebut mad iwad, gitu ya. Nah, itu satu hal ya. Kemudian yang kedua, ini bila hamzah bertemu dengan mad. Bila hamzah bertemu dengan mad di dalam satu kalimat, bunyinya a, i dan u dibaca dua harokat, hukumnya disebut mad badal. Nah, ini penting juga. Badal juga artinya pengganti, iwad juga artinya pengganti. Apa yang membedakan? Kalau iwad itu mengganti fathatain, kalau mad badal mengganti salah satu huruf madnya. Gitu ya. Nah, itu sahabat yang dirahmati Allah, kita pahami. Nah, sekarang kita nyanyikan dua-duanya, dari mad iwad dan mad badalnya. Ya. Wahid, isnain, salasa. Bila waqaf pada fathatain selain huruf tak marbutah dibaca dua harokat, hukumnya disebut mad iwad. Bila hamzah bertemu dengan mad di dalam satu kalimat, bunyinya a, i dan u dibaca dua harokat, hukumnya disebut mad badal. Jadi meskipun sama-sama bermakna pengganti, mad badal maupun mad iwad, yang digantinya beda. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya sekarang kita contohkan, kita bacakan contoh pada mad iwad. Ya,
Nah, di sini di buku Fantastik ada di halaman 69. Contohnya paling atas saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna naumakum subata. Di situ tulisannya subatan gitu, tapi kita membacanya subata gitu. Kemudian au ajidu 'alan nari huda. Di situ tulisannya hudan ya. Nah, kemudian kita membacanya sebagai huda ya, huda dibaca 2 harokat. Kemudian ini juga sering kita jumpai dalam Al-Qur'an ketika hamzah setelah mad lazim, setelah mad jaiz maupun mad wajib ya, itu berharokat fathah tain. Cara membacanya adalah dibaca 2 harokat. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lahir wa jannatin alfafa ya, alfafan dibaca alfafa gitu. Kenapa? Karena dia mad iwad. Kenapa mad iwad? Karena ada fathah tain yang dibaca waqaf gitu ya. Selanjutnya, nah contoh mad badal. Jadi kaidahnya mad badal, bila hamzah bertemu dengan mad, maksudnya huruf mad di dalam satu kalimat, bunyinya a, i dan u, dibaca 2 harokat, hukumnya disebut mad badal. Nah, mad badal di sini saya contohkan. Wa asarul hayatad dunya. Mad badalnya yang mana? Wa a atau haya? Ayo, yang mana ayo? Mad badalnya adalah wa a gitu ya. Karena ada a dan asara. Jadi dia ada 2 huruf mad, kemudian dijadikan satu, kemudian dijadikan mad. Contoh yang kedua, liyazdadu imanihim. Nah, contohnya yang mana? Mad badal pada lafaz imanihim. Kenapa? Karena ada aima ya. Jadi amanah, kemudian karena ada 2 huruf alif, yang satunya sudah i, daripada i amanah maka menjadi bacanya imanihim gitu. Yang ketiga, inna hadza la fis suhufil ula. Awala dibaca ula. Jadi apa yang diganti tadi? Yang diganti adalah huruf madnya. Ketika ada 2 huruf mad berjajar, maka dia menjadi mad badal. Ya, karena salah satunya untuk kemudahan membacanya kemudian dibadalkan huruf mad itu sehingga bunyinya menjadi a, i, u. Nah, sama kaidah membacanya. Kalau untuk pengguna sama, yaitu bagaimana? Konsisten 2 harokat di ayun aja gitu. Nah, baik mad badal maupun mad iwad masih sama-sama menjadi bagian dari makhraj al-jauf. Bagaimana lafadznya, mantranya makhraj al-jauf? Al-jauf yang keluar mad, hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasrah, sukun setelah dhammah, fathah berdiri, kasrah berdiri, dhammah terbalik di ayun 2 harokat. Nah, mad badal ketika mengucapkan huruf a biasanya dia fathah berdiri, tapi kasrohnya masih ya sukun setelah kasroh, sukun setelah dhammah. Nah, itu adalah bagian mad yang berikutnya ya. Di dalam mad yang 2 harokat ternyata ada beberapa hukum mad yang sudah kita pelajari. Mad asli yang 2 harokat, mad badal, kemudian mad iwad ya.
Baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Fantasin, makin ngaji makin asik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.